Ada momen-momen dalam hidup ketika saya duduk sejenak menatap perjalanan yang telah saya lalui dan menyadari betapa seringnya saya menggenggam terlalu erat hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan. Dalam keheningan itu, saya merasakan sesuatu yang hangat bukan dari kepastian, melainkan dari penerimaan. Seperti ajaran para pemikir Stoik, kita diajak untuk memahami bahwa kedamaian bukan datang dari mengubah dunia luar, tetapi dari kemampuan kita mengelola dunia batin. Saya belajar bahwa hidup tidak selalu harus dipaksakan berjalan sesuai rencana. Ada kalanya melepaskan, memberikan ruang bagi hal-hal yang lebih layak datang. Dan mungkin di balik setiap hal yang tak dapat kita ubah, tersimpan keindahan yang hanya bisa kita temukan ketika kita berhenti melawan dan mulai merangkul kenyataan. Di titik itulah saya menemukan ketenangan yang sederhana, ketenangan yang hadir. Ketika kita memiliki keberanian untuk menerima. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, saya seringkali mendapati diri terjebak dalam pusaran ekspektasi yang dibangun oleh dunia digital. Media sosial yang pada mulanya diciptakan untuk menghubungkan manusia, perlahan berubah menjadi panggung besar, tempat setiap orang berlomba memperlihatkan versi terbaik dirinya. Saya pun, seperti banyak orang lainnya, tanpa sadar, terseret dalam upaya mempertahankan citra ideal yang tampak tanpa celah. Namun, pada akhirnya, saya harus mengakui sesuatu yang sederhana, namun sulit diterima. Ada banyak hal yang tidak bisa saya kontrol, termasuk bagaimana dunia memandang saya. Saya belajar bahwa melepaskan keinginan untuk selalu tampak sempurna bukanlah suatu kekalahan. Justru di sanalah letak keindahan yang sebelumnya tidak saya sadari. Dalam proses itu, saya menemukan betapa melelahkannya mencoba memenuhi standar yang terus berubah, standar yang seringkali tidak realistis dan bahkan tidak berasal dari diri saya sendiri. Membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain yang hanya diperlihatkan pada momen terbaik, mereka adalah bentuk tekanan yang saya ciptakan sendiri. Namun, tekanan itu menjadi lebih berat ketika saya percaya bahwa saya harus mengimbanginya. Perlahan, saya mencoba menerima bahwa ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Saya mulai mempertanyakan, mengapa saya harus memaksakan diri untuk mengikuti ritme yang bukan milik saya? Mengapa saya harus merasa kurang hanya karena hidup saya tidak terlihat seindah potenggen-potenggen gambar yang dipoles filter? Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengubah bagaimana orang lain menampilkan dirinya. Dan saya juga tidak perlu terus berusaha tampil lebih baik hanya demi memenuhi ekspektasi yang tidak nyata. Dalam melepaskan itu, ada rasa ringan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya belajar bahwa kebebasan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak, tetapi seringkali justru dari keberanian untuk tidak terus-menerus membuktikan diri. Dengan melepaskan tekanan yang saya bangun sendiri, saya mendapatkan kembali ruang untuk bernapas, untuk menjadi manusia yang wajar, yang boleh lelah, boleh tidak sempurna, dan tetap bernilai pada okernia. Melepaskan keinginan untuk terlihat sempurna di mata dunia bukanlah bentuk menyerah. Itu adalah bentuk kedewasaan. Mengakui bahwa saya tidak bisa mengubah standar yang terus bergerak, namun saya bisa memilih untuk tidak lagi terbelenggu olehnya. Dan di sanalah, di tengah kesederhanaan penerimaan itu, saya menemukan keindahan yang selama ini saya cari dalam perjalanan hidup. Saya akhirnya memahami bahwa tidak semua hubungan dapat diselamatkan, dan tidak semua orang mampu berubah hanya karena saya menginginkannya. Ada masa ketika saya percaya bahwa kesabaran tanpa batas dan pengorbanan yang terus-menerus merupakan bentuk cinta yang paling mulia. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa keyakinan semacam itu justru menjerumuskan saya ke dalam lingkaran yang melelahkan, lingkaran di mana saya menempatkan diri sebagai penyelamat
bagi seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin diselamatkan. Saya sering bertanya kepada diri sendiri, apakah saya yang terlalu berharap? Atau memang hubungan ini tidak lagi memiliki ruang untuk pertumbuhan? Saya menemukan jawabannya dalam keheningan yang muncul. Setelah semua usaha saya tidak menghasilkan perubahan apapun, saya menyadari bahwa saya tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat nilai dari hubungan ini, apalagi untuk memperbaiki sikap atau kebiasaan yang mereka anggap tidak bermasalah. Keinginan saya untuk memperbaiki keadaan seringkali justru membuat saya semakin terseret dalam hubungan yang perlahan mengikis diri saya sendiri. Ada ironi di sana. Saya berusaha keras mempertahankan seseorang yang tidak memberikan hal yang sama. Saya menaruh harapan pada sosok yang bahkan tidak memiliki niat untuk berubah, karena baginya tidak ada yang salah. Ketika kenyataan itu akhirnya saya terima, rasanya seperti menelan sesuatu yang pahit. Namun, di balik kepahitan itu, ada kesadaran yang tumbuh bahwa mencintai tidak berarti menahan diri dalam hubungan yang menyakiti, dan setia tidak berarti bertahan dalam keadaan yang menguras batin. Melepaskan seseorang yang tidak ingin berubah bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ada keindahan dalam keputusan. Itu keindahan yang mungkin tidak terlihat pada awalnya, namun terasa ketika perlahan beban itu terangkat. Saya mulai merasakan kembali ruang untuk bernapas, berpikir, dan memulihkan diri. Saya menyadari bahwa batasan bukan dinding pemisah, melainkan pelindung agar saya tidak terus memberikan lebih dari yang saya mampu. Keputusan untuk pergi bukanlah bentuk kebencian, melainkan penerimaan bahwa saya tidak bisa memaksakan sesuatu yang berada di luar kendali saya. Dalam melepaskan, saya menemukan kekuatan untuk memilih diri sendiri, dan dari keputusan itulah lahir sebuah pemahaman yang baru, bahwa cinta yang sehat tidak menahan, tidak menyakiti, dan tidak menuntut seseorang untuk mengorbankan jati dirinya. Di titik itulah saya akhirnya melihat keindahan yang lama tersembunyi keindahan dalam keberanian untuk melangkah pergi. Dalam dunia kerja yang penuh dinamika, saya seringkali merasa terseret arus ekspektasi yang tidak pernah berhenti mengalir. Ada tuntutan untuk selalu tampil kompeten, selalu siap, selalu tersedia. Seolah-olah nilai diri saya diukur melalui seberapa banyak beban yang sanggup saya tanggung. Lama saya mencoba memenuhi semua itu, menyelesaikan tugas yang sebenarnya bukan tanggung jawab saya, menerima permintaan yang tidak masuk akal, bahkan mengorbankan waktu pribadi hanya demi membuat orang lain merasa puas. Namun, pada akhirnya saya menyadari satu hal yang sederhana, namun sulit diterima. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang di lingkungan kerja. Tidak semua orang akan menghargai usaha saya. Tidak semua orang peduli pada batas kemampuan saya. Bahkan, ada kalanya kerja keras tidak mendapat pengakuan apapun. Saya dulu berpikir bahwa jika saya terus berusaha, terus berkontribusi lebih dari yang diminta, saya akan menemukan tempat yang stabil dan dihargai. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Setiap kali satu ekspektasi terpenuhi, ekspektasi lain muncul lebih tinggi, lebih berat, lebih menuntut. Saya mulai bertanya, sampai kapan saya harus berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah berhenti bergerak? Sampai kapan saya harus memaksakan diri demi standar yang bahkan tidak jelas berasal dari siapa? Ketika saya memikirkan semua itu, saya sadar bahwa saya tidak bisa mengubah dinamika kerja yang kadang tidak adil. Dan saya juga tidak bisa mengubah karakter orang-orang yang terus menuntut tanpa memberi ruang untuk bernapas, melepaskan ambisi untuk menyenangkan. Semua pihak memberi saya perspektif baru. Saya mulai memahami bahwa tanggung jawab tidak sama dengan pengorbanan tanpa batas.
Profesionalisme tidak berarti menghapus kehidupan pribadi, dan loyalitas tidak berarti mengizinkan diri sendiri terus-menerus dimanfaatkan. Ada keindahan dalam memahami batasan, karena dengan begitu saya belajar mendefinisikan ulang makna kerja dalam hidup saya. Dengan perlahan, saya mulai memusatkan perhatian pada tujuan pribadi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sistem yang tidak pernah cukup. Saya belajar memilih mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu dilepaskan, dan mana yang tidak lagi layak saya pertahankan. Ketika saya berhenti berusaha menyenangkan semua orang, saya menemukan sesuatu yang sebelumnya hilang. Ketenangan. Saya mulai merasa lebih jernih dalam mengambil keputusan, lebih tegas dalam menjaga waktu dan energi, serta lebih jujur pada diri sendiri mengenai apa yang sebenarnya saya inginkan. Melepaskan bukanlah berarti saya berhenti berusaha. Justru itu adalah bentuk penghormatan terhadap kapasitas diri. Saya menerima bahwa tidak semua dinamika di tempat kerja dapat saya kendalikan. Dan dalam penerimaan itulah tersimpan keindahan-keindahan yang muncul ketika saya memilih untuk bekerja dengan penuh integritas, tanpa mengorbankan diri demi ekspektasi yang tidak pernah berujung. Dengan begitu, saya akhirnya memahami bahwa stabilitas dan ketenangan bukan datang dari memenuhi semua permintaan, melainkan dari keberanian untuk mengatakan cukup. Seiring saya bertumbuh dewasa, saya semakin menyadari bahwa ekspektasi keluarga seringkali menjadi beong-beong yang mengikuti setiap langkah hidup saya. Mereka memiliki harapan, rencana, bahkan gambaran jelas mengenai siapa saya seharusnya menjadi. Pada awalnya, saya menerima semua itu dengan keyakinan bahwa memenuhi harapan mereka adalah wujud dari bakti dan cinta. Namun semakin jauh saya melangkah, semakin saya menyadari bahwa tidak semua ekspektasi tersebut dapat saya penuhi. Bahkan, beberapa di antaranya tidak selaras dengan jalan yang ingin saya tempuh. Ada saat ketika saya merasa terbebani oleh dorongan untuk menjadi sosok ideal di mata mereka, sosok yang berhasil mapan sesuai dengan standar yang telah mereka bentuk jauh sebelum saya memahami diri saya sendiri. Saya pun sering mempertanyakan, apakah keputusan yang saya ambil benar-benar berasal dari keinginan pribadi atau hanya refleksi dari apa yang mereka inginkan. Pada titik tertentu, batas antara keinginan saya dan ekspektasi mereka menjadi begitu samar sehingga saya sulit membedakannya. Tetapi pada akhirnya saya harus mengakui bahwa saya tidak dapat terus-menerus hidup dalam kerangka yang bukan milik saya. Ada keindahan dalam keberanian untuk menerima bahwa saya memiliki hak atas hidup saya sendiri. Meski itu berarti tidak semua harapan keluarga dapat saya wujudkan. Proses menerima kenyataan ini tidaklah mudah. Ada rasa bersalah yang muncul, seolah-olah saya telah mengecewakan orang-orang yang membesarkan saya. Namun, saya juga memahami bahwa kebahagiaan saya bukanlah sesuatu yang bisa dikorbankan demi menjaga ilusi bahwa saya mampu memenuhi semua ekspektasi mereka. Saya mulai menyadari bahwa cinta keluarga seringkali hadir dalam bentuk kekhawatiran, dan kekhawatiran itu menciptakan ekspektasi. Namun membiarkan hal tersebut menjadi penentu setiap keputusan hidup saya justru menjauhkan saya dari jati diri yang sebenarnya. Perlahan, saya belajar melepaskan beban tersebut bukan dengan membangkang, melainkan dengan memahami bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Termisak saya, keindahan itu muncul ketika saya berani jujur pada diri sendiri. Saya menerima bahwa jalan yang saya pilih mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, itu bukan berarti saya tidak menghargai mereka. Justru, melalui kejujuran itu, saya belajar untuk menghadirkan hubungan yang lebih sehat. Hubungan
yang tidak dibangun atas dasar ketakutan mengecewakan, tetapi atas dasar saling menghormati pilihan pada akhirnya. Melepaskan ekspektasi keluarga bukan berarti memutuskan hubungan. Itu adalah langkah matang untuk memegang kendali atas arah hidup saya sendiri. Ketika saya berhenti memaksakan diri untuk memenuhi semua harapan mereka, saya menemukan kedamaian, baru kedamaian yang lahir dari penerimaan bahwa saya tidak bisa mengubah semua keinginan mereka. Namun saya bisa memilih jalan yang paling baik bagi diri saya. Dan dari keputusan itu, saya menemukan keindahan dalam menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dalam perjalanan hidup ini. Saya mulai menyadari bahwa ketakutan untuk gagal seringkali menjadi tembok tak kasat mata yang membatasi langkah saya. Ketakutan itu muncul bukan hanya karena saya takut kehilangan sesuatu, tetapi juga karena saya takut dinilai, takut disalahpahami, dan takut dianggap tidak cukup baik dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif. Kegagalan seringkali dipandang sebagai aib, sebuah bukti bahwa seseorang tidak mampu mengikuti standar keberhasilan yang ditentukan masyarakat. Saya lama hidup dalam biang-biang persepsi tersebut. Saya menganggap kegagalan sebagai hal yang harus dihindari dengan segala cara. Saya membangun rutinitas yang aman, mengambil keputusan yang minim risiko, dan jarang keluar dari zona nyaman, seolah-olah hidup hanya tentang memastikan semuanya berjalan sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa ketakutan itu justru membelenggu. Ia membuat hidup terasa sempit, seolah saya berjalan di atas garis tipis yang tidak boleh saya selisihi sedikit pun. Ketika saya melihat kembali ke masa-masa itu, saya menyadari bahwa hidup saya lebih banyak dipenuhi kecemasan daripada keberanian. Saya begitu takut gagal, sampai lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan. Dan semakin saya memaksakan kendali terhadap segala kemungkinan, semakin saya merasa lelah. Pada suatu titik, saya akhirnya mengakui bahwa saya tidak bisa mengubah fakta bahwa kegagalan akan selalu menjadi bagian dari proses manusia, apapun bentuknya. Melepaskan ketakutan ini bukanlah tindakan yang terjadi dalam sekejap. Ia adalah proses panjang yang dimulai dari penerimaan bahwa tidak ada manusia yang kebal dari kesalahan. Saya belajar melihat kegagalan sebagai pengalaman, sebagai guru yang justru mengarahkan saya menuju perkembangan yang lebih baik. Ketika saya berhenti menganggap kegagalan sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai kesempatan, barulah saya memahami keindahan yang tersembunyi di baliknya. Ada rasa lega ketika saya menerima bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendali saya, bahwa risiko tidak selalu membawa kehancuran, melainkan seringkali membuka jalan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dari kegagalan-kegagalan kecil yang pernah saya alami, saya menemukan ketangguhan yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Saya belajar berdiri lagi, belajar memperbaiki, belajar merancang ulang arah hidup saya. Pada akhirnya, melepaskan ketakutan untuk gagal bukan berarti saya menjadi ceroboh atau tidak memikirkan konsekuensi. Sebaliknya, itu berarti saya memberikan ruang bagi diri sendiri untuk mencoba, untuk bereksperimen, dan untuk tumbuh tanpa dibayangi kecemasan yang menghabiskan energi. Saya menerima bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Ia hanya bagian dari cerita yang memperkaya makna perjuangan, dan disitulah keindahannya, di dalam keberanian untuk melangkah, meski tahu ada kemungkinan jatuh. Karena pada saat itulah, saya benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Ada fase dalam hidup saya, ketika masa lalu terasa seperti bayangan panjang yang terus mengikuti kemanapun saya melangkah. Ia hadir dalam bentuk kenangan yang menyakitkan, dalam potonggen-potonggen peristiwa yang tidak pernah saya minta, namun tertanam begitu dalam.
Meskipun saya berusaha menjalani hari-hari saya dengan normal, ada bagian diri saya yang tetap terjebak di sana di masa yang sudah berlalu. Namun masih memengaruhi cara saya melihat diri sendiri dan dunia di sekitar saya. Saya sering mempertanyakan, mengapa kenangan itu begitu sulit dilepaskan? Mungkin karena saya takut bahwa dengan melupakannya, saya mengkhianati versi diri saya yang pernah terluka. Atau mungkin karena saya percaya bahwa terus mengingatnya adalah cara untuk memastikan saya tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Namun dalam keheningan yang jujur, saya menyadari bahwa memeluk masa lalu terlalu erat justru menjadi beban yang menghambat langkah saya. Saya tidak berkembang karena saya menyimpan rasa sakit itu seperti sesuatu yang harus saya jaga. Lama saya bergumul dengan kenyataan tersebut. Ada momen ketika saya merasa kuat, seolah-olah saya telah berdamai. Namun tiba-tiba, satu hal kecil bisa membangunkan kembali luka lama. Saya merasa marah, kecewa, dan terkadang malu karena tidak mampu sepenuhnya melupakan. Tetapi semakin saya mencoba menghapus masa lalu dengan paksa, semakin saya terjebak di dalamnya, hingga saya menyadari bahwa masalahnya bukan pada ingatan itu sendiri, melainkan pada cara saya memaknainya. Saya perlahan belajar bahwa menerima masa lalu adalah langkah yang lebih bijaksana daripada berusaha mengubahnya. Tidak ada satupun yang dapat saya lakukan untuk menghapus peristiwa yang sudah terjadi. Yang bisa saya kendalikan hanyalah cara saya memilih untuk menatapnya. Dan disitulah saya menemukan keindahan dalam melepaskan. Bukan dalam melupakan, tetapi dalam mengurangi kekuatan masa lalu atas diri saya hari ini. Ketika saya mulai membiarkan masa lalu menjadi sekadar bagian dari cerita hidup, bukan pusat dari identitas saya, ada ruang baru yang muncul dalam diri saya. Ruang untuk bernapas, ruang untuk tumbuh, dan ruang untuk merasakan ketenangan yang dulu tidak pernah saya dapatkan. Rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang, ia tetap ada. Namun, kini tidak lagi memandu langkah saya. Ia berubah menjadi pengingat yang lembut bahwa saya telah bertahan, bahwa saya telah melewati sesuatu yang sulit dan tetap melanjutkan hidup. Melepaskan masa lalu bukan berarti menghapusnya dari memori, melainkan menempatkannya pada porsi yang tepat. Saya menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan justru dalam penerimaan itu, saya menemukan kelegaan yang selama ini saya cari. Perlahan, saya belajar hidup di masa kini, bukan di masa yang sudah berlalu. Saya belajar melihat diri saya bukan sebagai korban dari pengalaman lama, tetapi sebagai seseorang yang terus berkembang, yang berhak atas babak baru, tanpa beang-beang masa lalu. Di titik itulah saya memahami dengan sangat jelas bahwa ada keindahan dalam melepaskan hal yang tak bisa saya ubah, karena melepaskan berarti memberi diri saya kesempatan untuk benar-benar hidup. Dalam perjalanan karier saya, ada satu kenyataan yang sangat sulit saya terima. Fakta bahwa saya tidak dapat mengontrol pencapaian orang lain. Dunia profesional di era modern ini bergerak begitu cepat, dan setiap hari saya disuguhi pencapaian demi pencapaian yang ditampilkan dengan mudah melalui berbagai platform. Rekan kerja yang mendapatkan promosi, teman lama yang tiba-tiba mendirikan perusahaan, orang asing yang namanya tiba-tiba melambung karena pencapaian yang terasa luar biasa. Ironisnya, semakin saya melihat semua itu, semakin saya merasa kecil, seolah apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup berarti. Saya dulu percaya bahwa persaingan adalah sesuatu yang wajar, bahkan namun perlahan persaingan itu berubah menjadi tekanan yang membebani. Saya mulai membandingkan kecepatan pertumbuhan saya dengan orang lain yang bahkan tidak mengenal saya. Saya memaksakan diri bekerja lebih keras, menambah jam lembur, mengorbankan waktu istirahat, dan pada akhirnya kehilangan arah. Tenaga dan perhatian saya
habis tertuju pada sesuatu yang sebenarnya tidak berada dalam lingkup kendali saya. Pada titik tertentu, saya mulai bertanya, untuk siapa saya berusaha? Apakah untuk diri saya sendiri? Atau untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain? Pertanyaan itu mengganggu, tetapi juga membuka mata saya. Saya menyadari bahwa fokus saya telah bergeser. Saya tidak lagi mengejar tujuan yang saya inginkan, melainkan tujuan yang saya rasa harus saya capai agar tidak tertinggal. Padahal, kebenarannya sederhana. Kecepatan setiap orang dalam bertumbuh memang berbeda, dan membandingkan diri hanya akan membuat saya semakin menjauh dari tujuan pribadi saya. Saya akhirnya mengakui bahwa saya tidak bisa dan tidak perlu mengatur bagaimana orang lain melangkah. Ada yang berlari cepat karena mereka memulai dari jalur yang berbeda. Ada yang mencapai puncak lebih awal karena mereka punya peluang yang tidak saya miliki. Dan ada pula yang tampak berhasil, padahal mereka sekadar menampilkan potongan kecil dari kehidupan yang tidak sepenuhnya sempurna. Saya tidak bisa mengubah semua itu. Dan semakin saya berusaha mengukur diri dengan tolok ukur orang lain, semakin saya kehilangan jati diri. Melepaskan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain memberi saya ruang untuk memahami kembali nilai kerja keras saya sendiri. Saya mulai melihat bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari seberapa cepat seseorang mencapai tujuan, tetapi dari bagaimana mereka terus melangkah. Meski dengan ritme yang berbeda, saya memusatkan perhatian pada proses, bukan pada kompetisi. Saya belajar untuk merayakan kemajuan kecil yang dulu saya anggap tidak penting. Ada keindahan dalam menerima bahwa saya dan orang lain tidak sedang berlomba dalam lintasan yang sama. Ada ketenangan ketika saya memahami bahwa pencapaian orang lain bukan ancaman, melainkan bukti bahwa setiap perjalanan unik dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Perlahan, saya mulai mengembalikan fokus saya pada perkembangan pribadi, memperbaiki kemampuan, memperluas wawasan, dan membangun karir yang sejalan dengan nilai dan keinginan saya sendiri. Pada akhirnya, melepaskan persaingan yang tidak sehat adalah bentuk pembebasan. Dengan melakukannya, saya menemukan kembali kebahagiaan dalam bekerja tanpa tekanan tak perlu. Saya menerima bahwa saya tidak bisa mengubah pencapaian orang lain, namun saya bisa memilih untuk tidak menjadikannya tolok ukur hidup saya. Dan dalam pilihan itulah saya menemukan keindahan-keindahan dalam menjadi versi terbaik diri saya, bukan bayangan dari kesuksesan orang lain. Dalam perjalanan panjang memahami diri sendiri, saya seringkali mendapati bahwa gambaran ideal tentang siapa saya seharusnya justru menjadi beban paling berat yang saya pikul. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa ada standar tertentu yang harus saya penuhi: standar kesuksesan, standar penampilan, standar kecerdasan, bahkan standar kepribadian. Semua itu membentuk sosok diri ideal yang begitu jauh dari kenyataan, tetapi secara halus terus menuntut saya untuk mengejarnya tanpa henti. Saya mencoba menjadi versi diri yang sempurna menurut ukuran yang dibuat oleh lingkungan, masyarakat, dan kadang juga oleh diri saya sendiri. Saya berusaha tampil anggun di setiap situasi, berperilaku tepat dalam setiap kesempatan, dan mencapai hal-hal besar dengan kecepatan yang sikanekan harus sesuai dengan ritme dunia. Namun, semakin saya mencoba berpacu dengan gambaran tersebut, semakin saya merasa tidak pernah cukup. Seolah-olah apapun yang saya capai selalu kurang satu langkah dari apa yang saya seharusnya bisa lakukan. Ada masa ketika saya percaya bahwa menjadi sempurna adalah satu-satunya cara agar saya dapat diterima. Tetapi seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa tuntutan itu justru membuat saya menjauh dari diri saya yang sebenarnya. Saya mulai kehilangan spontanitas, kehilangan kejujuran, dan bahkan kehilangan rasa damai. Karena untuk mempertahankan citra ideal itu, saya harus terus menyembunyikan kelemahan,
menutupi kekurangan, dan mengabaikan sisi-sisi diri yang tidak sesuai dengan kerangka sempurna yang saya bayangkan. Saya mulai memikirkan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya berani akui. Mengapa saya harus menjadi seseorang yang bukan saya? Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya mengguncang. Saya menyadari bahwa diri ideal yang saya kejar bukanlah tujuan yang lahir dari keinginan tulus, melainkan dari ketakutan-ketakutan tidak diterima, ketakutan tidak dianggap berharga, ketakutan tidak cukup baik. Dan selama saya terus berlari mengejar ketakutan itu, saya tidak akan pernah merasa utuh. Melepaskan gambaran sempurna tentang diri adalah proses yang penuh keraguan. Saya merasa cemas karena tanpa gambaran itu, saya seperti kehilangan arahan. Namun perlahan, saya belajar bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Justru, itu adalah titik awal bagi pertumbuhan yang lebih nyata. Ketika saya menerima bahwa saya tidak harus selalu tepat, tidak harus selalu kuat, dan tidak harus selalu terlihat baik, saya merasa beban di dalam diri saya mulai berkurang. Saya menemukan keindahan dalam menerima sisi manusiawi saya, kesalahan yang pernah saya buat, sifat yang tidak selalu saya banggakan, dan kerentanan yang selama ini saya tutupi. Saya belajar bahwa keaslian memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Dengan melepaskan tuntutan menjadi sosok ideal, saya memberi ruang bagi diri saya untuk berkembang secara organik, tanpa tekanan dan tanpa rasa takut. Akhirnya, saya memahami bahwa saya tidak perlu menjadi versi sempurna dari diri saya untuk layak dicintai, dihargai, atau diakui. Ada keindahan dalam menjadi diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan yang menyertainya, dan dalam keputusan untuk melepaskan gambaran yang tidak bisa saya capai itu, saya menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Kedamaian yang muncul ketika saya menerima bahwa saya cukup, bahkan dalam ketidaksempurnaan saya. Jika perjalanan kecil ini memberi Anda makna, maka izinkan saya mengajak Anda melangkah lebih jauh bersama. Di Senandika Filsafat, kita belajar menata pikiran, merawat hati, dan memahami hidup melalui refleksi mendalam. Bergabunglah, dan mari kita tumbuh bersama perlahan, dengan kesadaran, dan tanpa harus menjadi sempurna.